Sekarang dia ngomong lagi bahwa Sunan Ampel adalah anaknya Sunan Gresik. Salah maning bae. Kalau di Banten dia takut sama cucu-cucu Sultan Hasanuddin seperti saya sampai dia minta maaf. Sekarang saya tantang cucu-cucu Sunan Ampel yang ada di Surabaya, bisa tidak mereka membuat Rizik Syihab minta maaf kepada keturunan Sunan Ampel Surabaya? Rajulun yas'a ini menurut Syekh Nawawi At-Tanara Al-Bantani di dalam kitabnya Marah Labid atau yang dikenal dengan Tafsir Munir, namanya Habibun Najjar. Siapa namanya? Habib An-Najjar. Habib ini Habib asli pakai sod. Ini Habib pakai Habib An-Najjar. Namanya Habib. Diutus 3 utusan oleh Nabi Isa, ditolak oleh orang kampung, tetapi di kampung itu ada seseorang yang adanya di pojok, kemudian mengajak orang kampung itu untuk menerima utusan Nabi Isa. Qala ya qaumi ittabi'ul ittabi'u man la yas'alukum ajraw wa hum. Ikuti ini 3 utusan. Al-Mursalin, kata Syekh Nawawi di dalam Tafsir Munir, Al-Mursalin itu alladzina adharud dalila wa awdahu lakumus sabila. Orang-orang yang membawa dalil. Habib An-Najjar mengajak orang-orang kampung Intaqiyah untuk mengikuti orang-orang yang membawa dalil. Man adharu alladzina adharud dalil wa awdahu lakumul sabil. Orang-orang yang memberikan dalil, orang-orang yang menjelaskan jalan. Kalau ada orang yang berbicara tentang kebenaran, dia membawa dalil, pegang. Kalau ada orang datang membawa kebenaran tanpa adanya dalil, tolak. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kau ikuti apa-apa yang kamu tidak tahu dalilnya. Ada orang ngaku-ngaku miskin ke RT, atau jangan ke RT, ngaku miskin di rumah sakit. Betul apa tidak? Saya miskin, kata petugas rumah sakit. Mana dalilnya? Dalilnya harus bawa. Ngaku miskin supaya gratis di rumah sakit, harus ada dalilnya. Betul apa tidak? Dalilnya adalah surat keterangan RT, RW, kecamatan, dan dinas sosial atau dinas kesehatan bahwa dia adalah orang, maka bisa gratis di rumah sakit. Pak, saya nggak mau bayar Pak, orang miskin. Mana dalilnya? Ini Pak, keterangan dari RT-nya. Ini keterangan miskin dari RW. Ini keterangan miskin dari kecamatan. Ini keterangan miskin dari dinas sosial. Ini keterangan miskin dari dinas kesehatan. Baru rumah sakit menggratiskan orang yang mengaku miskin. Ngaku miskin aja Pak. Pak, yang ngerokok baik. Harus ada apalagi orang yang ngaku cucu. Betul apa tidak? Orang yang ngaku miskin harus ada dalil, apalagi orang yang ngaku cucu. Mana dalilnya? Ngaku-ngaku cucu Nabi. Mana kitabnya? Mana hasil tes DNA-nya? Ora ono.
kita belaka, sejarah helaka, tes DNA ne melenceng ning dindi, tes DNA ne melenceng nangen dindi. Ada di Indonesia, Bu. Di Indonesia ada orang ngaku cucu Nabi. Dalam tubuhku mengalir darah Rasulullah. Datang ke kiai, minta duit 40 juta. Baru saya dapat ini sebuah testimoni dari kiai di Purbalingga, bukan Purbalingga, di Banyumas. Ada kiai diparanin oleh seorang yang ngaku cucu Nabi. Yang ngaku cucu Nabi namanya Habib. Apa namanya? Habib. Nama klannya keluarga Baklawi. Keluarga apa? Dia minta uang 40 juta. Dulu-dulu katanya biasanya langsung dikasih kalau lagi punya. Kalaupun tidak punya uang, maka akan dicarikan uangnya untuk Habib, orang yang ngaku cucu Nabi, dengan harapan mendapatkan barokah dan syafaat dari baginda Nabi. Tapi kiai ini sudah dengar, ada di Banten namanya Imaduddin Usman, sudah meneliti bahwa para habib-habib yang ada di Indonesia yang ngaku cucu Nabi ini ternyata bukan keturunan Nabi. Saya yang meneliti itu, bahwa Habibku ada Habib Rizik Sihab, Habib Bahar Smith, Habib Topik Segap, Habib Lutfi Yahya. Itu semua namanya keluarga Baklawi. Keluarga siapa? Saya sudah teliti seteliti-telitinya berdasarkan kitab-kitab nasab, kitab-kitab sejarah, hasil tes DNA, bahwa mereka dengan pasti mustahil sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak terima, silahkan undang saya untuk berdebat. Kalau tidak terima, mana ente punya dalil? Kalau tidak terima, mana hasil tes DNA ente? Saya sudah tahu hasil tes DNA dari Habib-habib ini. 180 orang di Yaman sudah tes DNA dan hasilnya haplogrupnya G. Sedangkan keturunan Nabi Muhammad semuanya di Arab Saudi, di Yordan, di Maroko, haplogrupnya J1. Kalau ada orang yang mengaku keturunan baginda Nabi besar Muhammad hari ini, dari jalur laki-laki semua sampai baginda Nabi, sampai Sayyidina Husain, maka haplogrupnya harus J1. Sedangkan keluarga Habib Rizik, keluarga Habib Bahar, keluarga Habib Topik Segap, keluarga Habib Lutfi bin Yahya, semuanya sudah tes DNA dan bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ceritanya. Kembali kepada Kiai Banyumas tadi tuh, karena dia sering mendengerin saya, ketika si Habib ini minta uang 40 juta, dia acting pura-pura jadeb. Kiai Imad pahlawanku, Kiai Imad pahlawanku, Kiai Imad pahlawanku. Langsung Habibnya kabur. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak kiai, terutama sama kiai-kiai, kalau ada Habib minta uang banyak, nggak usah banyak ngomong, cukup di depan dia baca wiridan,
Kiai Imad pahlawanku, Kiai Imad pahlawanku, Kiai Imad pahlawanku. Insya Allah setannya hilang semua. Sekarang kita nyari-nyari duit, belati duit 40 juta gati Bu ya. Nggih. Anaknya Sunan Gresik megawe ning Tangerang gaji 4 juta. Dia takut sama cucu. Berarti 40 juta ya kita megawe ning pabrik 4 bulan 10 bulan nggih. Saya tantang. Lah dia datang hanya dengan menjual baginda Nabi, dia pengen dapat duit 40 juta. Kepada keturunan Ampel Surabaya. Orang-orang yang menjual nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam begini, kira-kira masuk surga apa masuk neraka? Yang keras, yang keras. Namanya Habib. Saya tanya sekarang, Habib itu keturunan Nabi apa bukan? Habib keturunan Nabi apa bukan? Habib Rizik turunan Nabi bukan? Habib Bahar turunan Nabi bukan? Habib Lutfi bin Yahya turunan Nabi apa bukan? Habib Taufik Segap turunan Nabi apa bukan? Orang Purbalingga sudah bersaksi bahwa mereka bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad. Di kampung itu ada seseorang yang adanya di pojok, kemudian mengajak orang kampung Ibunda Khadijah Al-Kubra akan tersenyum kepada orang-orang Purbalingga. Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra akan berbahagia kepada orang Purbalingga. Sayyidina Ali, Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan akan tersenyum kepada orang Purbalingga, kepada masyarakat Nusantara yang sudah menyelamatkan nama baik Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, Sayyidina Ali dan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang sekarang yang dia bukan turunan baginda Nabi, tetapi dia mengaku-ngaku keturunan baginda Nabi. Dengan pengakuannya itu dia membuat umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperas, membuat umat Nabi Muhammad SAW dihina-dina, membuat umat Nabi besar Muhammad SAW berpecah belah. Orang-orang semacam ini dari sisi ilmu nasab bukan turunan Nabi, dari sisi ilmu sejarah bukan turunan Nabi, dari tes DNA bukan turunan Nabi, dari akhlak ba'id, jauh dari keturunan Nabi. Akhlak Nabi begitu luhur, senyum mengembang setiap ketemu dengan orang lain, menyayangi orang lain. Setiap ketemu orang punya uang, dikasih uangnya oleh baginda Nabi. Lagi bawa begini nih, bawa jas, apa ini namanya nih, jubah, diminta orang karena ada dua, kalau turunan Nabi itu harus sama dengan Nabi. Kalau lagi bawa jubah, jubahnya satu buat aneh, langsung dikasihin. Itu ciri-ciri daripada turunan sekarang. Laskar jajal kalau ada Habib lagi bawa mobil, Beb, mobilnya buat aneh. Kalau dia kasih itu mobil, dia turunan Nabi. Kalau tidak kasih itu mobil, jangan sampai engkau percaya bahwa dia keturunan baginda Nabi besar Muhammad. Ini keterangan miskin dari RW. Setuju? Ini keterangan miskin dari kecamatan. Ada Habib datang ke Kiai bawa mobil dari dinas sosial. Beb, bawa apa kesini? Mobil. Mobilnya buat aneh aja. Sebelum diminta, minta dulu. Orang yang mengaku sebelum dia minta uang, minta dulu apa yang dia bawa. Dia bawa udang-udang begini, pinta. Dia bawa juga begini, pinta. Apalagi wah, berarti Ki Imad nanti kita minta coba kasih enggak? Ya enggak. Betul apa tidak? Aneh kan nggak ngomong-ngomong, aneh turunan Nabi. Ente punya istri, cerai, nanti aneh kawinin, ente masuk surga. Apalagi orang yang ngaku ada Profesor Manahem Ali berriwayat,
ada seorang kiai istrinya cantik jelita. Mana kita tahu istrinya satu atau dua saya nggak tahu itu. Mana hasil tes yang jelas dia istrinya cantik. Datang Habib suruh dicerai istrinya, kata si Habib, kalau engkau cerai istrimu lalu aku nikahi istrimu, maka engkau akan dapat barokah, dapat syafaat, masuk dalam surga. Tes DNA Na'udzu. Apakah yang model begitu betul turunan Nabi? Bu. Jawab. Bu. Apakah orang yang datang ke rumah kiai minta uang 40 juta itu turunan Nabi? Ada orang ngaku. Apakah ada orang yang menghina orang lain itu turunan Nabi? Orang yang mulutnya selalu mencaci maki Presiden Indonesia dengan alasan-alasan PKI, alasan antek asing, ijazah palsu. Apakah orang semacam itu pantas jadi cucu Nabi apa tidak? Di Purbalingga, dia cucu Nabi bukan. Di Banyumas ada kiai di Parahi, orang yang selalu membuat keonaran. Namanya Habib, apa namanya? Orang kampung kita suruh demo tiap hari nggak dibayar. Keluarga apa? Katanya untuk bela agama Islam. Dulu katanya. Kemudian orang-orang kampung kita meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan kegiatannya, suruh demo tiap hari. Dia yang dapat duit, orang-orang kampung kita yang kerjaannya acak-acakan, ekonominya murat-marit, istrinya muring. Tahu muring? Sudah dengar. Istrinya muring, ngambek, marah-marah karena dia jaga warung ditinggalin. Apa betul? Yang ada di Indonesia, dia yang ngaku cucu Nabi, bertani, taninya macul tidak disempurnain. Dia jagain pancingan lele, pancingan lelenya ditinggalin. Kenapa? Suruh demo, suruh katanya membela agama, menurunkan antek-antek Cina, menurunkan antek-antek asing. Tapi ternyata perjuangan mereka semata-mata bukan untuk agama, bukan untuk rakyat, bukan untuk bangsa, tetapi untuk tingginya nama mereka sendiri dengan mengorbankan putra-putri Indonesia agar masa depannya acak-acakan, tetap miskin, melarat, tidak punya pekerjaan. Na'udzu. Kalau tidak terima, mana ente punya dalil? Kalau tidak terima, anak ibu mana hasil tes pesantren, betul apa tidak? Saya sudah tahu. Anak ibu pesantren pengen jadi kiai, betul? Habib ini 180 Kiai Sahal orang sangat bahagia sudah tes DNA kalau anak ibu-ibu melebihi kiainya. Sedangkan keturunan makanya Nabi Muhammad saya bikin syair, ya Rabbi bil khalil iftah kulla talibina waj'alhum khairan minna wa khairal umami. Ya Rabbi bil khalil iftah kulla talibina waj'alhum khairan minna wa khairal. Maka haplogrupnya harus ya Rabbi bil khalil, ya Tuhan dengan barokah Syekh Khalil Bangkalan, keluarga Habib Taufik iftah kulla talibina, beri putuh santri-santri kami, waj'alhumu, jadikan mereka khairan minna, lebih baik daripada aku, wa khairal umami, dan sebaik-baiknya umat. Seorang kiai akan bahagia kalau muridnya lebih pinter daripada dirinya. Betul? Kalau gurunya hafal Quran cuma 2 juz kayak saya, itu juga dulu. Saya sekarang punya murid
sudah hafal 30 juz karena Jadi, habis mondok di ibu-ibu, saya belajar bapak-bapak kitab kiai, kuning, terutama dia kiai, ngaji kiai. di pondok Kalau tahfidz ada sekarang sudah Habib 30 juz. minta uang Saya banyak, senang dan nggak usah bahagia. banyak ngomong. Dia dulu Cukup bisa depan baca dia kitab, baca sekarang wiridan. sudah Kiai Imat hafal pahlawanku, Al-Qur. Kiai Imat pahlawanku, Kiai Kalau Imat gurunya pahlawanku. sudah 30 Insya Allah juz, setannya hilang semua. seneng kalau muridnya hafal 35 juz. Lah kita nyari-nyari duit, gelati duit patang Kalau ada. hati Bu ya. Nggih. Kalau ada lebih dari 30 juz itu seneng Pegawai mungkin ning Tanggerang, gurunya. gaji ya patang juta. Tetapi ada Berarti patang puluh juta seorang ya, atau pegawai sebuah pabrik kelompok, 10 bulan. dia Nggih. tidak bergelar kiai. Lah dia datang, Kalau kiai, hanya dengan muridnya menjual jadi kiai seneng, baginda betul? Nabi, dia Tapi pengen ada dapat Habib duit 40 punya juta. murid namanya Nah, Mukibin. untuk Ini orang-orang Mukibin yang menjual tiba-tiba nama Nabi pas besar udah 2 Muhammad tahun dia SAW pakai begini. Al-Habib. kira-kira Wong masuk Banyumas. surga apa masuk neraka? Gua Al-Habib. Yang keras. Lah kira-kira gurunya itu yang Yang seorang keras. Habib marah apa Saya tidak tanya kalau ada sekarang. murid Habib tiba-tiba itu keturunan pakai Nabi gelar atau bukan? Al-Habib? Marah, Nabi itu apa bisa bukan? dipukulin, dipersekusi. Habib reject turunan Nabi Kenapa? Karena bagi Habib mereka Bahar turunan Nabi bukan? nasab itu lebih Lutfi bin utama Yahya turunan Nabi daripada apa bukan? ilmu. Habib Sedangkan Taufik menurut turunan ajaran Nabi apa Islam, bukan? Orang ilmu Purbalingga itu sudah bersaksi mutlakon bahwa mereka lebih bukan mulia keturunan daripada baginda nasab. Nabi besar Muhammad. Ilmu itu mutlakon lebih mulia daripada takwa Ibunda adalah Khadijah kunci Al-Kubra daripada kepada kemuliaan. orang Purbalingga. Ukuran daripada kemuliaan Sayyidatuna adalah takwa. Fatimah Az-Zahra Inna akan berbahagia akramakum kepada indallahi, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling kepada takwa masyarakat itu Nusantara adalah yang sudah barometer menyelamatkan kemuliaan. nama Siapa baik orang paling bertakwa, Sayyidatuna Khadijah dialah Al-Kubra, orang yang paling mulia. Sayyidatuna Fatimah Apakah Az-Zahra, dia anak seorang Sayyidina kiai? Ali, Apakah dan dia baginda anak Nabi seorang Muhammad raden? sallallahu alaihi wasallam? Apakah dia anak Dari seorang orang-orang tubagus? sekarang, Dia seorang dia petani? bukan turunan Dia baginda seorang Nabi, penjual cilok? tetapi dia Dia mengaku seorang keturunan baginda yang Nabi miskin? dengan Dia seorang yang itu, kaya? dia Kalau dia bertakwa, membuat maka dialah umat orang Nabi yang besar paling Muhammad mul. sallallahu alaihi wasallam Ini diperas. ajaran Islam apa ajaran Membuat Habib? umat Nabi Muhammad SAW Islam. Tapi ajaran Habib, dia ngomong sama santri-santrinya, kalau nanti jadi kiai banyak ilmunya, jangan sampai di hatimu ada perasaan sama dengan Habib. Jadi mereka mempunyai sebuah ajaran, sebuah doktrin kepada murid-muridnya yang bukan dari golongan Habib itu, bahwa orang-orang Jawa, wong Banyumas, wong Purbalingga, wong Brebes, wis kon dagang ndok bae, ora bisa dadi wong mulia. Sirama sampai kapan bae tugasnya ngormati kula. Kok sira duwe anak, anake ngormati anak kula. Kok sira duwe putu, putune ngormati putu kula. Anak kira duwe buyut, buyute ngormati buyut kula. Sampai kiamat tugasnya sira jadi hamba sahaya. Tugasnya kita lan turunan kita jadi raja, jadi wong mulia. Ini ajaran Islam apa ajaran Habib? Kasih itu mobil. Ajaran Islam apa ajaran Habib? Tidak. Ajaran Islam apa ajaran Habib? Sampai engkau Ajaran Islam, siapa saja dia, dari siapa dia dilahirkan, tidaklah penting. Tetapi yang penting bagaimana dia nanti menatap kehidupan. Kalau dia belajar, kemudian pintar, dia bisa jadi presiden di Indonesia. Walaupun dia hanya anak petani dari Purbalingga. Walaupun dia hanya anak seorang pedagang kecil di Purbalingga, kalau dia kemudian masuk STPDN, dia bisa menjadi bupati di Purbalingga. Wah, berarti kiimat nanti kita Siapapun dia, walaupun dia hanya anak
seorang yang mencari limbah, pemulung, tapi dia kemudian masuk TNI, dia jadi jenderal, kemudian dia menjadi panglima TNI. Itu adalah ajaran Ada seorang kiai, dia bisa jadi jenderal, dia bisa menjadi AKBP, dia bisa jadi kolonel, walaupun hanya anak seorang petani yang tidak punya sawah. Petani nyambut, tapi abai nyelengi be alhamdulillah istrimu, duitnya gena sekolah ning akpol, duitnya sekolah ning perwira, akhirnya jadi jenderal. Apakah Maka di dalam ajaran Islam dan ajaran Pancasila tidak dinilai dia dari keturunannya, tapi dinilai dari prestasinya. Ini ajaran Islam sesuai dengan ajaran Pancasila. mencaci maki Tapi ajarannya rasis, Habib lamun wong dudu turunan Habib, ijazah palsu, wong lanang ora bisa semacam itu ngawin turunan Habib. Apa tidak? Kenapa ora bisa? Karena kita mah turunan Nabi. Cere siapa sira turun Nabi? Cere bapak kula. Orang Bapak nirani cere siapa? Bapak kula nih ya cere bapak tua kula. Bapak tua kamu kata siapa? Kata. Tapi saya minta buktinya. Tidak ada bukti. Saya minta dalilnya. Tidak ada Kemudian saya minta tes DNA, hasil tes DNA-nya haplogrup G. meninggalkan kegiatannya. Orang yang bukan hanya mereka bukan keturunan Nabi, tapi juga mereka bukan orang Arab. Leluhur mereka orang Kaukasia, orang Turki yang tidak punya tempat. Mereka hidup nomaden, kemudian mereka tinggal di Kaukasus, kemudian dihancurkan, menyebar ke India, menyebar ke Pakistan, menyebar ke Eropa, menyebar ke Yaman. Dari Yaman pindah ning Indonesia. Macul tidak Ning disempurnai. Indonesia ngaku putune jagain pancingan Nabi. lele. Jadi wes ibu-ibu Pancingan nurut ning lelenya kiai-kiai ditinggalin. deso, Kenapa? Suruh nurut ning demo. kiai-kiai des. Suruh dem. Ning desa kita ana sing ngajar Patul Qarib ning musola. Wonge 5 sing ngaji, sing siji ngantuk, sing siji izin. Asing. Tinggal wong telu, sing telu ning ngantuk. Perjuangan mereka semata-mata Ngajar bukan Patul Qarib untuk kiai, agama, dia yang ngajar bukan ngaji, untuk dia yang bawa rakyat, kopi. bukan untuk Dia yang bangsa, ngajar ngaji, tetapi dia yang untuk bawa tingginya kopi. nama mereka Kadang-kadang sendiri diamplopin yang dengan ngajinya, mengorbankan saking pengen putra-putri lihat orang itu Indonesia masuk surga, agar masa sampai depannya dia acak-acakan, kiai ngajar tetap ngaji, miskin, gawa melarat, kopi, gawa tidak kue, punya pekerjaan. gawa amplop, Nah, maning. Alhamdulillah, Bu, itulah orang-orang ikhlas. anak ibu mesantren, betul apa tidak? Lah sekarang Bu, Anak ibu mesantren karena pengen mereka jadi sudah kiai, tahu betul? bahwa mereka itu gagal, Kiai Sahal jadi keturunan sangat Nabi, bahagia ngegawa-gawa kalau wali anak songo ibu-ibu supaya melebihi gagal kiai jadi turunan Nabi. Kata mereka wali songo juga sama turunan Baklawi. Padahal dari zaman dulu mereka menghina-hina wali songo, keturunannya tidak ada. Wali songo keturunannya terputus. Tapi sekarang sudah diteliti mereka bukan cucunya Nabi. Mereka katakan wali songo itu keluarga mereka. Baklawi, Rizik Syihab sebelum saya membuat tesis tentang bahwa para Habib itu bukan turunan Nabi, dia ditanya oleh orang tentang Ajmat Khan. Lebih baik Dia jawab, saya bukan ahli nasab, tanya saja itu Kerabitah Alawiyah. umat.
Sekarang dia ketika nasab Habib ini sudah putus, gagal jadi putune Nabi, dia kemana-mana kampanye, ceramah muter-muter mengatakan bahwa Wali Songo Sunan Gunung Jati, anaknya yaitu Sultan Hasanuddin adalah merupakan keturunan dari Ba'lawi sama dengan Habib-Habib. Iki arane pengen ngegawa Wali Songo rungkat kayak dewekanane. Mereka sudah rungkat, mereka tidak sudi, tidak ridho. Kalau hanya mereka yang rungkat, mereka juga ingin bawa-bawa Wali Songo yang asli putune Nabi, Wali Songo asli putune Nabi, pengen supaya Wali Songo juga sama-sama putus nasabnya, sama-sama rungkat nasabe 2024. Kalau ada ning dindi ceramah muter-muter pakai takbir lagi, salah pakai takbir. Saudara sebuah kelompok Sunan Gunung Jati punya istri Nyai Rara Santang, takbir. Ligane salah. Habib Nyai Rara Santang itu bukan istrinya Sunan Gunung Jati, tapi ibunya Sunan Gunung Jati. Udah salah pakai takbir. Takbir. Lah kira-kira marah anak-anaknya. Keturunan Sunan Gunung Jati akhirnya minta maaf. Saya mohon maaf. Sekarang dia ngomong lagi bahwa Sunan Ampel adalah anaknya Sunan Gresik. Salah maning bae. Kalau di Banten dia takut sama cucu-cucu Sultan Hasanuddin seperti saya sampai dia minta maaf. Sekarang saya tantang cucu-cucu Sunan Ampel yang ada di Surabaya, bisa tidak mereka membuat Rizik Syihab minta maaf kepada keturunan Sunan Ampel Surabaya? Ukuran daripada kemuliaan adalah takwa. Kalau sama Sultan Hasanuddin Sunan Gunung Jati dia sampai minta maaf, sekarang orang Surabaya kalau dia tidak minta maaf atas kesalahannya itu dengan mengatakan Sunan Ampel anaknya Sunan Gresik, padahal Sunan Ampel anak daripada Ibrahim Asmoro, maka berarti keturunan Sunan Ampel yang ada di Surabaya tidak dianggap oleh Rizik Syihab seperti turunan Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Seorang yang miskin, coba dia seorang yang kaya, turunan Sunan Ampel di dia, maka dialah orang yang paling tuntut suruh minta maaf. Islam bukan bapaknya Sunan Ampel, Ibrahim Asmoro Kondi. Kalau Sunan Gresik itu Maulana Malik Ibrahim, harus minta maaf. Makin ngomong semakin banyak salahnya dia. Karena apa? Bukan ahli nasab, nggak ngerti nasab, maksa-maksain bicara nasab. Saking marahnya sama saya, marah bener sama saya itu. Saya sejak kecil jadi cucu Nabi, masa mau mati jadi mantan cucu Nabi? Wis kon dagang ndok bae, yang bener aja. Jadi wong mulia. Sirama sampai kapan? Ama Roma Irama marah juga. Roma Irama sampai ditelepon marah. Anaknya ngormati anak kula. Kata Roma Irama, siapa lu negur-negur gue? Anak kira hebat juga tuh Bang Haji. Ngormati buyut kula. Bang Haji Roma kenal lu? Tugasnya sih jadi hamba sahaya. Kenal nggak Bang Haji Roma? Tugasnya kita lan turunan kita. Yang nyanyi apa contoh lagunya? Jadi wong mulia. Ini ajaran sebujur Islam. Bangkai. Apa ajaran Habib? Satu lagu Roma Irama sebujur bangkai lebih utama dari ceramah para habaib 70 habaib. Siapa dia dilahirkan tidaklah penting. Satu lagu sebujur bangkai Roma Irama lebih mulia dan lebih manfaat
bagi umat Islam daripada ceramah 70 habaib. Walaupun dia hanya anak seorang pedagang kecil di Purbalingga, kalau dia kemudian masuk Kenapa lagunya Roma Irama kalau didengerin, kalau lagunya masalah akhirat, kayak neraka di depan mata, betul? Betul nggak? Yang mencari kalau lagi nerangin masalah keindahan surga, kayaknya surga ada di depan mata. Dia jadi jenderal. Kalau lagi menerangkan istri salehah, Masya Allah pengen nambah lagi. Itu adalah ajaran. Setiap dia bisa jadi jenderal, dia bisa menjadi AKBP, dia bisa menjadi kolonel. Hanya anak seorang apa tuh? Nggak hafal saya. Yang tidak punya ada kiai yang hafal seluruh lagu-lagu Roma Irama. Namanya Kiai Haji Raden Syarif Rahmat. Itu di rumahnya bukan kitab dia mah, kaset semua. Masya Allah, padahal hafal Quran, pinter baca kitab kuning, tapi ngefan banget sama Roma Irama sampai dia mengatakan bahwa Roma Irama adalah waliyun min auliya'illahi ta'ala. Roma Irama adalah waliyun min auliya'illahi ta'ala. Coba kita lihat, umurnya sudah 80 tahunan. Tapi ketika mendengar tentang tesis saya, dia ingin menelusuri, dia ingin meneliti. Kemudian sekarang dia mempunyai keyakinan bahwa para habib ini bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau orang siapa saja yang masih ragu-ragu di hatinya, takut kewalat, maka lihat sebelum ayat Aqsal Madinah, qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Mereka orang berkata, inna tatayyarna bikum, nanti aku kualat kalau mengikuti agama Islam Nabi Isa. Kata Rasul-Rasul itu, qalu ta'irukum ma'akum, kamu yang akan kualat kalau kamu tidak ikut Nabi Isa, kalau kamu tidak ikut agama Islam. Pada para masalah habib, lamun ana sing ngomong, kalau ada yang berkata bahwa orang-orang yang membatalkan nasab Ba'lawi dia akan kualat, maka saya katakan ta'irukum ma'akum, kamu yang akan kualat karena kamu telah mengakui orang yang bukan keturunan Nabi sebagai keturunan Nabi. Orang yang mengakui, memasukkan bukan keturunan Nabi sebagai keturunan Nabi, dia akan kualat. Dia telah menyakiti baginda Nabi, dia telah menyakiti ibunda Khadijah Al-Kubra, dia telah menyakiti Sayyidah Fatimah Az-Zahra, dia telah menyakiti Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kenapa? Kenapa kamu yang akan kualat? Karena kamu mengaku durian Nabi, tidak punya dalil. Aku Imaduddin Usman membatalkan nasab kamu dengan dalil-dalil. Ini dalilnya dari kitab nasab. Mulai abad kelima, 6, 7, 8, 9, tidak ada leluhur kamu disebut, dicatat sebagai keturunan baginda Nabi. Ini kitab sejarahnya. Mulai dari abad keempat, 5, 6, 7, 8, 9, tidak ada leluhur kamu dicatat dalam sejarah sebagai apapun, baik sebagai ulama maupun sebagai turun Nabi. Tidak ada leluhurmu yang jadi ulama.
tidak ada leluhurmu yang jadi wali, tidak ada leluhurmu yang dicatat sebagai keturunan Nabi. Lalu kamu katakan Ubaidillah sebagai imam. Imam dari mana? Kamu katakan Alwi sebagai muhaddis. Muhaddis dari mana? Tidak ada orang yang mencatat di masanya pada abad ke-5, ke-6, ke-7 mereka sebagai ulama, mereka sebagai muhaddis, mereka sebagai turun Nabi. Teaya pokok nama teaya. Ini sudah putus. Ngerti ente? Jadi putune Nabi. Dia kemana-mana. Ya kalau sudah tidak ada dalil premen maning. Ceramah muter-muter. Ima tolong si Husnudon deh. Sunan Gunung Jati. Orang bisa doraka kita. Hasanuddin adalah asup ke neraka aing. Keturunan dari lamun geus nyaho sia lain keturunan Nabi, tapi orang masih ngomong sia turun Nabi, aing asup ke neraka. Aing mah embung asup ke neraka eta. Mereka tidak sudi. Aing mah embung asup ke neraka. Ke neraka kita mau ora pengen manjing neraka. Ku ibu-ibu pengen orang manjing neraka. Bawa Wali Songo Bu, yang asli putune Nabi. Pengen orang manjing neraka. Asli putune Nabi. Riboten aja nganggep Baklawi turun Nabi maning ya. Sama-sama putus nasabnya. Lamun masih nganggep turun Nabi manjing neraka. Kad nasabe 2024. Ada kiai Ning Dinti protes sama saya. Lama muter-muter. Kimat. Pakai takbir lagi. Kenapa pernah mengatakan walaupun ulama-ulama di dunia memfatwakan karena suatu hal Baklawi sebagai cucu Nabi, saya tidak akan terima. Saya pernah ngomong begitu, betul. Tapi Pak, lihat kata-kata saya, dengar kata-kata saya. Ada kalimat karena suatu hal. Udah salah pakai takbir. Kalau ulama-ulama sedunia berfatwa memfatwakan karena suatu hal Baklawi sebagai cucu Nabi, saya tidak akan terima. Itu kalau dia berfatwanya tidak pakai dalil. Karena suatu halnya itu misalnya pertemanan, seperti Syekh Ali Jum'ah Mesir, karena berteman dengan Habib Umar bin Hafid, dia kemudian mengisbat Baklawi. Syekh Ibrahim bin Mansur, karena dia sama-sama nasabnya putus, dianggap putus oleh orang Arab, haplogrupnya juga bukan J1, Ibrahim bin Mansur. Akhirnya Ibrahim bin Mansur sekarang membantu Baklawi. Baklawi membantu Ibrahim bin Mansur. Itu namanya karena suatu hal. Kalau mereka datang dari seluruh dunia membawa dalil, maka kita terima, walaupun itu akan mustahil. Mustahil ditemukan dalil-dalil tentang ketersambungan Baklawi. Kenapa saya berani mengatakan mustahil? Karena algoritmanya tidak memungkinkan. Kenapa tidak memungkinkan? Karena di abad 9 saya sudah ainul yakin melihat dalil-dalil bagaimana mereka membangun nasab itu di abad 9. Tidak ada sebelumnya. Maka tidak mungkin akan ditemukan dalil di abad ke-8, dalil di abad ke-7, dalil di abad ke-6. Tidak mungkin ditemukan karena algoritma pembentukan fabrikasi daripada nasab mereka hanya baru ada di abad 9. Kalau sampai mereka bawa manuskrip katanya abad ke-6, ke-5, saya pastikan itu manuskrip palsu. Saking marahnya sama saya. Marah bener sama saya itu. Apakah ada buktinya? Woi Kiai ngomong manuskrip palsu, manuskrip palsu. Saya sudah menemukan banyak pemalsuan-pemalsuan di dalam sejarah Baklawi. Saya banyak menemukan banyak pemalsuan dalam kitab-kitab Baklawi, seperti kitab Abnaul Imam yang ditulis abad kedua Hijriyah, lalu ditambahin di abad ke-5,
kemudian dikatakan sebagai kitab abad kelima. Padahal kitab itu ditambahin lagi pada abad ke-11, pada abad ke-13. Jadi apa yang tercatat di dalam kitab Abnaul Imam bukan semata-mata abad kedua, bukan semata-mata abad kelima, bukan semata-mata abad 11, bukan semata-mata abad ke-13, dan bukan semata-mata dicetak pada abad 15 sekarang. Ini baru dicetak. Tetapi dari banyaknya penulis dari satu masa ke masa yang lainnya tidak ada dibedakan. Ini catatan dari abad 2, ini catatan dari abad 5, ini catatan dari abad 11, ini dari abad 13. Tidak dibedakan. Kalau kita ngaji kitab Fathul Qorib, ada matan takrib, ada Fathul Qorib. Untuk membedakan matan dan sarahnya itu ada dalam kurung. Kalau yang dalam kurung itu matan, yang selebihnya itu syarah. Tapi dalam kitab Abnaul Imam tidak dibedakan mana karya Toba-Toba, mana karya yang lainnya. Jumlahnya semuanya ada 4 orang, 5 dengan muhakkiknya. Mereka telah mencetak kitab dengan ditambahi, kemudian diasosiasikan nama ulama tertentu yang ulama itu tidak mencatat daripada apa yang mereka tambahkan. Masih banyak lagi ibu-ibu, bapak-bapak, karena ini udah sore, insya Allah nanti kita akan bisa berjumpa kembali. Kita berdoa ibu-ibu panjang umur, sehat badan, banyak duit, banyak duit, anaknya soleh solehah, bapak-bapak juga semuanya banyak duitnya. Ini yang hadir di sini dan anak keturunannya ila yaumil qiyamah jadi orang kaya raya semua, jadi orang yang berilmu semua, jadi orang yang berpangkat tinggi semua, bermanfaat dan menjadi pahlawan untuk generasinya masing-masing. Allahumma amin. Allahumma para habib ini bukan Al-Fatihah. keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu huwal muwaffiqu ila aqwami thariqin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.